Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Roisul Labib dari kelompok 3 yang beranggotakan Miftahul Aziz Iman, Mita Dwi Ardianingsih, saya Muhammad Roisul Labib dan Muhammad Bayu Ferry Irawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM yang sudah kami wawancarai. UMKM yang kami wawancarai bergerak di bidang kuliner atau camilan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Secara umum, pengertian UMKM yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Nah, UMKM ceker yang kami wawancarai ini termasuk dalam kriteria usaha mikro kecil karena memiliki kekayaan di bawah 50 juta dan penjualan tidak lebih dari 50 juta. Perkenalkan, saya Miftahul Aziz Iman akan memberikan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang penghitungan biaya produksi dan penentuan harga jual UMKM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu ceker ayam Rp40.000, kepala ayam Rp12.000, dan bumbu Rp20.000, total Rp75.000. Yang kedua ada bahan baku tidak langsung, styrofoam Rp6.000, plastik Rp5.000, stiker Rp6.000, dan minyak bahan gas LPG Rp900, totalnya Rp17.900. Berikutnya ada penghitungan biaya produksi per pesanan, yaitu merupakan penjumlahan dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang bersumber dari bahan tidak langsung. Total dari semua penjumlahan tadi yaitu Rp92.900. Untuk penentuan harga produk, penjual memberikan 3 opsi harga, yaitu Rp5.000, Rp10.000, dan Rp15.000. Yang pertama, penjual tidak memilih harga Rp5.000 karena dianggap terlalu murah dan tidak menyebabkan laba dari penjualan. Penjual memilih harga Rp10.000 karena dianggap sesuai dengan harga pasar dan dapat memperoleh keuntungan. Yang ketiga, penjual tidak memilih harga Rp15.000 karena dianggap terlalu mahal jika dijual di pasaran. Selanjutnya ada proyeksi keuntungan. Diasumsikan satu hari bisa menjual 17 porsi ceker. Jika 17 porsi terjual, maka jika dikalikan dengan harga jual yaitu Rp10.000, satu hari penjual dapat memperoleh uang Rp170.000. Untuk mencari laba, maka hasil tersebut dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu berasal dari perhitungan biaya produksi per pesanan tadi sebesar Rp92.900. Jadi, jika ditotal, laba per harinya bisa mencapai Rp77.100. Untuk dasar BBB dan BOP, setiap hari diambil Rp10.000 dan harga jualnya Rp10.000. Berikut proyeksi keuntungan penjualan dalam kurun waktu 1 bulan, ada di tabel sebelah kanan. Mita Dwi Ardianingsih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara sistem perhitungan joknya. Nah, di layar bisa Anda lihat sendiri. Untuk perhitungan biaya produksi dan penentuan harga jual biaya produksi yaitu sebagai berikut. Nah, untuk bahan bakunya terbagi menjadi 2, ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsungnya itu seperti ceker ayam, kepala ayam, dan bumbu-bumbu. Untuk UMKM yang kami pilih yaitu UMKM ceker julid. Nah, untuk harga ceker ayamnya itu seharga Rp40.000, untuk kepala ayamnya seharga Rp15.000, dan bumbu-bumbunya seharga Rp20.000, sehingga menghasilkan total menjadi Rp75.000. Sedangkan untuk biaya bahan baku tidak langsungnya yaitu seperti styrofoam, terus plastik, stiker, gas LPG, dan lain-lain. Nah, untuk harga styrofoamnya itu seharga Rp6.000, untuk plastiknya seharga Rp5.000, stikernya seharga Rp6.000, dan gas LPG-nya seharga Rp900, sehingga menghasilkan jumlah menjadi Rp13.900. Lanjut, untuk perhitungan biaya produksi per pesanannya yaitu bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Nah, untuk
Untuk bahan bakunya itu seharga 75.000 yang tadi, dan biaya tenaga kerja langsungnya itu seharga 40.000, biaya overhead pabriknya seharga 17.900, sehingga jika ditotalkan semuanya menjadi 132.000. Selanjutnya, untuk penentuan harga jualnya yaitu harga pokok penjualan ditambah laba 27%. Nah, harga pokok penjualannya itu senilai 132.900, sebelumnya sudah saya jelaskan, ditambah laba 27% sehingga menghasilkan 168.783. Lanjut, untuk proyeksi keuntungannya, penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualannya senilai 168.783 dikurangi 132.900, jadi hasil atau laba per pesanannya berjumlah 35.883. Nah, selanjutnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dicatat sesuai dengan yang dikeluarkan. Karena tidak ada pencatatan, maka kami membagi jumlah yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan, sehingga menghasilkan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan catatan di atas. Selanjutnya, untuk proyeksi keuntungan dalam sebulannya, yaitu bisa lihat sendiri di tabel di atas. Nah, misal nomor pesanan 1 jumlah porsinya itu 17, jadi biaya bahan bakunya senilai 75.000, biaya tenaga kerja langsungnya senilai 40.000, dan biaya overhead pabriknya senilai 17.900. Total biaya produksinya yaitu 132.900. Harga jualnya 168.783, dan laba yang diperoleh dari pesanan 1 ini sebesar 35.883. Begitupun dengan Nah, terakhir, untuk laporan harga pokok penjualan ceker julid untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2020 adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat tabelnya di atas. Nah, untuk bahan baku akhir, BDP awal dan akhir, serta barang jadi awal dan akhir sama dengan 0, karena UMKM menjalankan usaha dengan daya tahan tidak lebih dari 1 hari dari suhu ruangan, sehingga barang jadi langsung diserahkan kepada konsumen. Selanjutnya saya, Muhammad Wahyu Ferry Irawan, akan menunjukkan perbedaan pada sistem job order costing dengan sistem yang diterapkan oleh UMKM. Mari kita lihat perbedaan yang pertama. Pada sistem JOC ditemukan biaya tenaga kerja, sedangkan pada UMKM tidak ada. UMKM sebaiknya mengalokasikan biaya tenaga kerja, meskipun hal itu untuk dirinya sendiri, yaitu sebagai pemilik usaha dan sebagai tenaga kerja. Hal ini bertujuan agar ada pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan yang nantinya dihasilkan dari kegiatan usaha. Lanjut pada perbedaan kedua, BOP yang digunakan pada UMKM adalah BOP yang benar-benar terjadi atau biaya overhead pabrik aktual. Sedangkan pada sistem JOC, BOP yang digunakan adalah BOP pembebanan dengan tarif tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan estimasi yang handal. Penggunaan tarif ini akan mempermudah UMKM untuk mengalokasikan besaran BOP pada setiap pesanannya. Kemudian untuk penentuan harga jual, UMKM melihat harga pasaran produk serupa dan sistem JOC menggunakan persentase tertentu untuk menentukan laba dan harga jualnya. Dengan penggabungan kedua sistem ini, maka sirkulasi penjualan produk akan terjaga dan UMKM akan dengan lebih mudah melihat berapakah laba yang akan didapatkan dengan menjual produk tersebut. Lalu bagaimanakah untuk proyeksi keuntungan selama 1 bulan? Meskipun UMKM menghasilkan laba yang lebih besar daripada sistem JOC dengan total penjualan yang hampir sama, namun perlu diingat, seperti yang telah disebutkan, pada UMKM belum ada pemisahan kekayaan, yaitu pemilik sebagai tenaga kerja. Sehingga ada kemungkinan pemilik akan menggunakan laba tersebut untuk kepentingan diri sendiri yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Terakhir adalah ada laporan harga pokok penjualan. Sistem job order costing memaksa UMKM untuk melakukan pencatatan terhadap penggunaan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik serta biaya-biaya lainnya. Dengan pencatatan ini, maka akan menghasilkan suatu kontrol yang lebih
aman terhadap biaya yang digunakan selama proses produksi, dan bisa menghasilkan laporan harga pokok penjualan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.